Baik, perkenalkan nama saya Sigma Maulana, ya boleh ditampilkan slide-nya. Pada kesempatan hari ini, ya Sigma diamani untuk sharing ya tentang perencanaan modal. Nah, sebenarnya ada satu pola pikir yang harus kita benahi terlebih dahulu sebelum kita membahas tentang perencanaan modal. Ya, ini yang pertama, ya Sigma sebut dengan BP. Apa itu BP? Ya, BP itu adalah banyak potensi. Nah, potensi di mana? Kita bicara tentang UMKM. Betul ya, pelaku usaha yang Sigma anggap nih teman-teman di sini itu baru memulai, ya baru akan memulai bisnis. Ya Sigma yakin nih, ya hanya segelintir dari peserta di grup ini ya yang memiliki keturunan dari pengusaha sukses. Ya, maksudnya orang tuanya itu udah kaya duluan, ya atau ya memang dari keluarga kaya aja. Nah Sigma yakin ya sebagian atau bahkan hampir nggak ada gitu loh, ya karena Sigma pribadi bukan keturunan dari orang sukses ya Bu. Kalau dibilang orang sukses mungkin iya dari segi pribadinya ya. Tapi kalau mungkin dari segi harta itu mungkin tidak atau belum ya. Yang jelas tentunya orang tua Sigma telah sukses ya mendidik Sigma sampai saat ini. Alhamdulillah sekarang usia Sigma ada yang mau nebak berapa tahun kira-kira? Chatnya dibuka kan ya? Oke. Iya. Ah ya. Oke. Ya, jadi usia 23 tahun. Oke, ya. 25. Oke. 27. Ada lagi. 21. Oke, ya. 22. Nah, tepat sekali. Alhamdulillah usia Sigma sekarang saat ini 22 tahun. Dan kabar baiknya juga di usia yang sangat muda ini bagi Sigma ya, itu memiliki prestasi yang lumayan. Apa? Lumayan. Kenapa? Alhamdulillah Sigma pribadi sudah, tadi kalau di slide mungkin sudah pergi ke berbagai negara di Asia. Itu tahun 2019 ya, ketika Sigma masih usia 19 tahun. Ya Sigma ke Hong Kong ya, coaching di sana. Karena di Hong Kong itu ada beberapa warga negara Indonesia ya, kita sebut dengan BMI, Buruh Migran Indonesia. Kita pergi ke sana, ya kita pelatihan di sana agar bisa memulangkan orang-orang ini kembali lagi ke Indonesia. Ngapain harus pergi jauh-jauh ke luar negeri ya hanya untuk cari uang aja. Kalau di Indonesia, di negara tercintanya pun itu masih ada, peluangnya sangat besar. Dan alhamdulillah beberapa juga sudah ada yang pulang. Ada yang di Hong Kong sudah pulang ya, dan di Malaysia juga sudah pulang. Ya baru beberapa waktu yang lalu ini. Nah, selain itu tentu dong Sigma juga sudah pergi ke berbagai daerah di Indonesia. Yang paling jauh itu adalah ada di Sabang ya, di 0 km. Di sana Sigma bertemu dengan salah satu, boleh tampilkan slide-nya, salah satu bunda ya, namanya Bunda Nurlela. Oke, geser dulu ke contoh berikutnya. Nah, yang IRT ini ya, bagian tengah ya, Bunda Nurlela ya, dia beliau tuh usianya adalah 45 tahun lebih, hampir 50 tahun ya. Dia punya 3 anak dan berhasil mencetak angka 100 juta. Dia pelaku UMKM, nggak punya pengalaman bisnis sama sekali. Ya mungkin jualan biasa itu oke, tapi kalau pengalaman yang real bisnis sebelum-sebelumnya itu tidak memiliki. Tapi IRT saja di masa pandemi itu bisa cetak angka yang lumayan. Ini per bulan loh ya. Ini angka tertinggi dia. Ya, angka tertinggi penjualannya di tahun 2020. Ya, tentu bisnis naik turun, kadang lebih, kadang juga turun tentunya. Nah, dan juga Sigma pribadi membina anak muda ya. Kalau tadi dari IRT ya, Sigma juga membina anak muda ya yang namanya Kang Akil ya, seorang ustadz muda usianya 25 tahun ya. Beliau sangat minim sekali terhadap panitia. Sebelumnya boleh spotlightnya ke Sigma ya. Jadi beliau itu sangat muda dan tidak memiliki pengalaman dalam berbisnis, tapi berhasil mencetak angka yang jauh lebih tinggi dari Bunda Nurlela ya. Karena beliau rutin bertemu dengan Sigma ya, coaching secara private. Di Sigma juga ketemu keluarganya, Sigma kunjungi rumahnya, bahkan Sigma ajak ya untuk pelatihan bersama beliau ya. Jadi UMKM itu bukan bisnis yang baru dimulai lalu pas percoba pertama kali langsung gagal gitu loh ya. Karena ada loh beberapa bisnis yang nggak mesti mengalami kegagalan terlebih dahulu. Loh, kok bisa? Bukankah bisnis untuk usaha itu akan mengalami sebuah kegagalan? Idealnya memang gagal, ya. Kebanyakan memang gagal. Tapi kan zaman sekarang sudah semakin canggih. Teknologi ada di mana-mana. Informasi ada di mana-mana. Mentor pun ada di mana-mana. Ya kita bisa cari di Instagram, di Facebook, di Google, ya, di YouTube, TikTok mungkin saat ini berbagai informasi yang beredar ya tentang bagaimana memulai bisnis.
Ya, bagaimana memulai bisnis. Akhirnya apa? Ketika informasi itu semakin banyak, buku tentang pengalaman bisnis itu bertebaran di berbagai tempat buku ya, yang ada di perpustakaan atau di toko buku, itu menjadi pengalaman yang luar biasa. Akhirnya Sigma menemukan resepnya, ya, bagaimana bisa ya memulai bisnis sekali jalan langsung berhasil tanpa rugi. Ya, mungkin adalah rugi lah, mungkin biaya iklan mungkin rugi sekitar mungkin 500.000, sejuta, itu oke, tapi itu biaya kecil, ya, yang tidak terlalu mengganggu dengan profit yang didapat. Nah, ini yang Sigma mau share di awal. Bagi teman-teman yang merasa baru memulai bisnis, pelaku UMKM yang baru banget memulai, apalagi tema di sini perencanaan modal, perencanaan modalnya gimana kan Sigma, ya kan? Mulailah dari, boleh saya sebelumnya, mulailah dari pola pikir yang tepat. Sigma yakin teman-teman di sini bukan keturunan pengusaha sukses, ya, bukan juga keturunan orang kaya, mungkin ada tapi segelintir. Kalaupun sukses mungkin nggak terlalu, mungkin belum cetak 1M atau 2M dan seterusnya. Makanya teman-teman belajar di sini. Betul ya? Nah, mesti pola pikir yang pertama adalah kita jangan terlalu idealis. Gini loh. Dari Sabang ya Sigma Coaching dan sampai ke paling ujung itu ada di Malang ya, di Banyuwangi ujung sana. Sigma menemukan bahwasannya para pemula di dunia bisnis itu sangat idealis dalam memulai bisnis. Ya, padahal dia pemula loh. Nggak punya keturunan pengusaha, nggak punya skill ya yang diturunkan gitu loh. Tapi ketika memulai, dia mau bisnis yang ideal sesuai dengan sudut pandang dia. Sedangkan pola pikir dia aja sudah salah. Ya, maksudnya gimana pola pikir yang salah? Gini, contohnya, bisnis itu tidak harus keren. Sigma ulangi, bisnis itu tidak harus keren. Tidak harus juga kekinian. Ya, yang jelas inti dari bisnis itu bukan keren. Inti dari bisnis itu bukan kekinian. Ya, atau soal gengsi, bukan soal itu. Tapi inti dari sebuah bisnis adalah bagaimana kita menghadirkan produk ya yang kita jual itu bisa membantu mensolusikan banyak orang. Itu yang disebut dengan bisnis. Ya, makanya Sigma sebut bisnis itu menolong orang ya dengan hadirnya produk kita. Ya, jadi kalau pola pikir teman-teman di sini masih, wah kayaknya keren nih kalau saya bisnis ini. Nah, Sigma, saya ada ide ini nih. Ide bisnis ini kayaknya keren deh kan Sigma kalau saya jalanin. Nggak gitu ya konsepnya. Tapi kita cari dulu, riset dulu mana sih produk-produk yang memang laris di pasaran yang bisa kita jual, yang kita bisa hadirkan produknya, yang kita bisa duplikat mungkin ya dari situ. Nah, baru kita bisa berjualan. Tapi kalau risetnya berdasarkan tren saja, berdasarkan gengsi saja, keren-kerenan saja, itu pasti mengalami kegagalan. Pasti sudah itu. Ya, karena realitasnya mereka yang memulai bisnis di awal karena faktor keren itu nggak akan bertahan lama. Ya, nggak akan mungkin ada. Nah, mungkin ada. Siapa yang ada? Biasanya mereka yang punya power dari budgeting. Ya, biasanya bisa. Tapi kalau kita memulai bisnis dari nol mungkin, atau modalnya aja minjem, jangan harap dari situ. Ya, kenapa? Karena pasti akan mengalami hal yang sangat luar biasa. Dan Sigma harap teman-teman nggak masuk ke sini. Cari cara yang berbeda. Ya, cari cara yang berbeda. Makanya jangan terlalu idealis. Intinya bermanfaat untuk banyak orang. Bisnis itu. Ya, dan marketnya besar. Sigma pribadi sekarang jualan produk suplemen kesehatan. Ya, untuk imunitas tubuh. Ya, bagaimana orang ya bisa sehat ya dengan produk yang Sigma hadirkan. Terutama membantu menopang imunitasnya. Memang nggak keren. Sigma juga nggak ada tokonya. Sigma juga nggak ada rukonya. Ya, Sigma juga nggak ada biaya iklan yang harus menghandle advertiser dan sebagainya. Ya, alhamdulillah. Tapi itu hasilnya lumayan. Kenapa? Karena demand yang dihasilkan dari market produk ini itu besar banget. Jujurly, Sigma punya jujurly ya, bukan honestly ya. Sigma punya satu admin saja sampai saat ini. Ya, alhamdulillah sekarang sudah mencetak di angka lumayan lah. Ya, partner Sigma juga sudah mencetak 100 sampai 300 juta per bulannya, kurang lebih. Ya, dengan satu admin, satu CS itu bisa terhandle. Ya, kenapa? Karena Sigma dengan ini aja cukup gitu. Apalagi tambah 2. Nah, mungkin sekarang lagi progres bagaimana akan Sigma Coaching salah satu partner agar bisa ilmu customer service biar makin oke. Nah, jadi bagaimana bisnis yang tanpa ruko, tanpa tanpa gudang yang besar itu bisa menghasilkan. Ya, karena Sigma bukan meranah di bisnis yang keren atau kekinian, enggak. Tapi Sigma memainkan di bisnis yang penuh dengan manfaat. Makanya hasilnya lumayan.
Nah, yang kedua, ya, mindsetnya kaku. Nah, udah dibilangin nih, ya kan? Udah dibilangin, udah dikasih masukan, saya kekeh nih. Saya kekeh, tahu ya kekeh ya. Saya kayaknya udah teguh aja di sini pendiriannya. Saya nggak mau berubah-ubah lagi. Ya, pokoknya saya mau jualan ini karena menurut saya passion saya di bisnis ini, menurut saya udah cinta banget dengan produk ini. Akhirnya apa? Dengan mindset yang kaku itu dia berkecimpung di sana. Padahal gini loh, ada 2 orang yang sulit untuk dinasihati. Ya, catat nih ya, ada 2 orang yang sulit untuk dinasihati. 1, orang yang sedang jatuh cinta. Ya. Kedua, orang yang sedang memulai bisnis. Nah, itu susah tuh dinasihati ya. Ya, karena dia udah kekeh biasanya, udah menetapkan pola pikir tersendiri. Padahal kalau kita cek ya, pengusaha-pengusaha yang sukses di luar sana ya, itu biasanya dia selalu teachable. Apa itu teachable? Ya, dia selalu mudah belajar dan diajar. Ya, mudah belajar dan diajar. Dan biasanya ya, orang-orang yang seperti ini yang terlalu idealis, mindsetnya kaku, Sigma yakin dia tidak memiliki mentor yang membimbingnya. Akhirnya apa? Akhirnya bisnisnya tabrak sana, tabrak sini. Bisnisnya akhirnya jontor ya. Mungkin sebulan berjalan oke, 2 bulan berjalan oke, 3 bulan what happened? Apa yang terjadi? 4 bulan, setahun ya. Nah, coba deh cek karena sebagian besar pebisnis dimulai ya, yang baru mulai itu hampir 90% itu mengalami kegagalan. Hampir sudah itu. Itu angka yang besar, teman-teman. Angka yang sangat besar. Makanya kita harus meriset dan sebagainya. Oke, boleh dilanjut lagi slide-nya? Lagi? Nah, catat nih ya. Bisa adalah membantu ya. Bisa adalah membantu banyak orang dengan hadirnya produk kita. Ya, Sigma sudah jelaskan tadi ya. Jadi jangan sampai ya, boleh diturunkan dulu slide-nya ya. Jadi jangan sampai kita itu kaku iya, terlalu idealis jangan juga ya. Jadilah fleksibel. Kang Sigma, saya udah nemu nih produk yang oke di pasaran. Tapi kok modalnya ini gede banget kalau saya mau mulai bisnis. Ya, bagaimana saya mengelola, bagaimana saya mendapatkan modal atau bagaimana saya memulainya? Ya, bagi pemula UMKM, ya jangan memulai dengan utang. Ya, ini bahaya menurut Sigma. Karena kenapa? Karena resikonya sangat besar dibandingkan peluang yang dia dapat. Sebisa mungkin gunakan modal yang ada, ya, yang kita punya terlebih dahulu. Wah, Kang Sigma nggak bisa nih, saya nggak cukup nih modalnya, ya. Atau saya gimana nih? Saya minjem dulu produknya atau gimana nih, ya. Nah, jadi skill inti dari memulai bisnis atau menjadi pengusaha dan sejenisnya, ya, apapun itu bahasanya, intinya adalah kita bisa menjual, ya. Intinya, saya ulangi, intinya kita bisa menjual barang, ya. Mungkin buka stand salah satu syaratnya, mungkin buka ruko juga nilai tambahnya, memiliki admin karyawan juga mungkin nilai tambahnya dan sebagainya. Tapi pada intinya, inti dari sebuah bisnis adalah ya, kita bisa menjual produk itu. Ya, bagaimana mungkin kalau kita nggak punya skill jualan, ya, kita mau langsung memproduksi barang yang nilainya lumayan, ya. Produksi barang bisa memakan 5 juta, 10 juta, itu kan gede. Ya, karena itu kapan tuh bilang pernah minta maaf tuh. Hanya Randy, maaf ke Mohon maaf. Iya, itu modalnya kan gede banget. Oke? So, pastikan kalau memang nggak ada modal untuk yang besar, ya, jangan meng-create produk. Jangan jual produk itu. Ya. Maksudnya gimana? Jangan menghadirkan dengan produksi barangnya. Mulai dari apa? Dari menjualkan. Ya, ini skill basic. Mungkin sebulan, 2 bulan kita belajar, 3 bulan kita belajar, setelah itu baru kita tiru cara kerjanya. Ya, makanya ibarat kayak Jack Ma gitulah. Ya, ketika Jack Ma ketika ingin meluncurkan suatu produk ya, yang sekarang terkenal dengan produk Alibaba, nah sebelumnya dia belajar dulu. Kita belajar, kita duplikat. Nah, begitupun dalam dunia bisnis ya, yang small, yang kecil ya, yang kecil. Kita tiru dulu cara kerjanya seperti apa, marketingnya seperti apa dan sebagainya, baru kita mulai jual dengan produk kita. Ya, makanya tuh kalau teman-teman cek artis-artis itu seperti ini, ya. Dia biasa bekerja sama dengan brand, dia jual dengan namanya sendiri. Ya mungkin brandnya dia punya modal, gitu kan yang besar, akhirnya bisa lah. Tapi kalau kita versi light-nya, ya kita belajar,
kita jadi marketingnya mungkin dan sebagainya, baru kita hadirkan produknya. Karena intinya kita punya skill untuk menjual, kita punya database, kita punya sudut pandang yang oke lah dengan bisnis core yang akan dijalankan. Oke, boleh ditampilkan slide-nya? Ya, boleh ditampilkan. Nah, oke, lagi sebelahnya. Ya, nih bisnis yang yang tadi sebelumnya. Nah, ya Sigma mulai bisnis tahun 2017, yang flashback lagi. Alhamdulillah bisa mencetak angka 100 juta, omset 100 juta pertama itu di tahun 2019. Jadi usia Sigma 19 tahun ya. Jadi sesuai tahun ya. Kalau mulai bisnis 2017 berarti usia 17 tahun ya. Kalau 2019 usia Sigma 19 tahun dan sekarang ketika membantu UMKM cetak 100 juta itu di usia 21 tahun ya. Sigma ke Aceh itu ketika pandemi lagi longgar ya. Sigma ke Aceh, kemudian ke Malang, Jogja, ya Bandung dan lain sebagainya untuk coaching private ya bersama teman-teman pelaku UMKM. Dan alhamdulillah sekarang tahun 2022 ya Sigma on Progress lagi pengembangan ya agar bisa makin spektakuler lah. Ya karena bagaimanapun bisnis yang Sigma jalanin, Sigma punya prinsip ketika awal mulai bisnis ini harus bisa diwariskan, bukan sekedar tren. Ya, karena di bidang yang Sigma jalankan ini saat ini, ya bisnis yang Sigma jalankan saat ini itu bisnis yang pertama ya dan sampai saat ini bertahan. Sekarang sudah masuk ke tahun keempat. Ya, nggak pernah gonta-ganti bisnis. Ya mungkin pernah nakal sedikit nyoba-nyoba produk lain cuman sebulan 2 bulan, habis itu ditegur ya, ditegur sama mentor karena juga ada mentor yang membimbing, akhirnya fokus lagi sampai sekarang. Ya 4 tahun fokus. Ya, ini penting banget teman-teman jangan sampai terlalu nyambi. Mungkin di sini ada yang palu gada ya menjual apa aja, itu janganlah. Tobat, segera tobat ya. Mulai dari apa yang bisnis yang kita inginkan dan tekuni sampai benar-benar menghasilkan. Ya, contoh risetnya sederhana sih. Kita cari produk yang oke. Kira-kira ada nggak contoh suksesnya di bidang itu? Kalau ada, kita juga punya potensi.